Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Hari ini buku firmanku, volume 1 sampai dengan volume 7 yang saya susun telah selesai cetak edisi yang kedua, Bapak Ibu. Edisi yang pertama itu memang tidak saya cetak secara masif ya, Bapak Ibu ya. Hanya 50 edisi atau 50 eksemplar untuk masing-masing volume, Bapak Ibu ya. Tetapi edisi yang pertama ini memang saya khususkan untuk siapa-siapa yang ingin membacanya ya. Bukan sekedar yang ingin memilikinya, Bapak Ibu ya. Karena motivasi penginjilan ini saya utamakan untuk momen-momen ini, Bapak Ibu. Nah, seri 1 sampai dengan seri yang ketujuh ini masing-masing tebalnya 300 halaman ya Bapak Ibu. Cukup tebal ini ya bukunya ya. Cukup tebal dan dicetak di dalam format UNESCO. Format UNESCO Bapak Ibu. Ya ini sepertinya dalam format A5 ini ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian bisa memilikinya dengan harga yang cukup minimalis Bapak Ibu, yaitu hanya sebesar 100k saja. Harga yang saya kira tidak terlalu berlebihan ya untuk sebuah buku yang tebalnya 300 halaman Bapak Ibu. Saat ini orientasi saya ini bukan profit ya Bapak Ibu, karena itu hanya sedikit dari keuntungannya yang bisa saya pakai untuk menggandakan oplah cetak berikutnya ya, agar bisa sedikit bertambah dari edisi ke edisi Bapak Ibu ya. Jadi kali ini sudah masuk ke edisi kedua untuk yang volume 1 sampai volume 6, dan volume 7 adalah edisi yang pertama Bapak Ibu. Ini edisi yang pertama ya, volume 7 ya. Ini gambarnya terbalik ya, karena saya ini kameranya menghadap ke saya, bukan di belakang saya ini ya. Nah ini gini pun ya, di edisi kedua ini Bapak Ibu, volume 1 sampai dengan 4 itu masing-masing dicetak hanya sedikit juga ya. Cukup hanya 50 eksemplar saja. Dan sudah ada sekitar 40 sampai 50% yang sudah dipesan Bapak Ibu. Untuk edisi yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena justru yang banyak mengkonsumsi buku ini adalah teman-teman simpatisan di TikTok dan YouTube ya. Di luar itu ya hanya beberapa orang saja gitu. Nah, saya sengaja dalam edisi yang kedua ini mengubah covernya Bapak Ibu ya. Jadi covernya itu, nuansa cover itu saya beri sedikit makna ya. Dan juga ada tambahan bookmark ya untuk yang edisi kedua ini, 5x15 cm yang bentuk dan gambarnya itu cukup mempunyai ciri khas dari kekasan buku itu Bapak Ibu. Nah, ada yang mengkritik tulisan di buku saya ini terlalu kecil ya. Terlalu kecil tulisannya, kok kecil amat ya untuk dibaca oleh orang tua atau orang-orang yang kondisi matanya itu di luar mata normal Bapak Ibu ya. Ada kondisi plus atau yang pakai kacamata. Tapi bagaimana lagi ya, isinya itu sebetulnya cukup padat ya. Kalau fontnya saya perbesar di dalam jumlah halaman yang sama, bab-bab yang disajikan itu akan menyusut Bapak Ibu, dan nilai konteks manfaat pemaparannya itu akan berkurang ya. Jadi saya pikir nggak apalah, saya format yang ada ini saya buat demikian gitu ya. Jadi saya putuskan untuk tetap di dalam format font yang lama, agar pembaca itu
bisa memperoleh jumlah konteks pemaparan yang maksimal. Itu maksud saya yang sebenarnya, Bapak Ibu. Tidak mudah untuk mengubah atau memaparkan ide-ide rohani saya menjadi sebuah seri yang utuh dan konsisten, Bapak Ibu. Ya, melihat dari cerminan perjalanan seri serial firmanku ini yang sudah saya mulai sejak awal 2023 dalam perenungan dan pemaparan waktu sebelum saya tidur ya. Nah, saya menemukan sebuah benang merah sebetulnya ya, yang indah menurut saya ya, yaitu dari warna, nuansa, tema, dan makna tujuannya mengapa saya mengubah cover daripada buku-buku ini. Ini firmanku volume 1, Bapak Ibu ya. 300 halaman ini ya. Nuansa covernya ini kuning emas ya. Mungkin di percetakan agak sedikit gelap ya. Jadi temanya ini mengenai Yesus dan murid-murid di Danau Galilea ya. Jadi saya memaknai gambar ini sebagai firman yang memanggil ini Bapak Ibu ya. Dan yang kedua, volume kedua ini Bapak Ibu ya. Ini nuansa biru tua ya. Nuansa biru tua ya. Temanya Yesus di depan kubur Lazarus ya ini ya. Maknanya ini menurut saya ya. Saya temain firman yang membangkitkan Lazarus, membangkitkan ya. Ini yang buku yang kedua Bapak Ibu. Buku yang ketiga, ini warnanya sebetulnya nuansanya merah marun ya, tetapi lagi-lagi di percetakan ini terlalu gelap ya, terlalu gelap. Temanya Yesus memikul salib menuju Golgota ini Bapak Ibu. Maknanya jelas saya memaknainya sebagai firman yang menebus ini. Ini yang ketiga Bapak Ibu. Sedangkan yang keempat itu saya pilih nuansa putih perak nih Bapak Ibu. Yang keempat ya. Nuansa putih perak ini. Temanya mengenai Yesus bangkit dan dimuliakan. Jadi maknanya adalah firman yang menang dan memerintah ini. Ini yang keempat Bapak Ibu. Pada mulanya memang saya menerbitkan 4 volume ini dulu waktu edisi pertama ya. Ya secara tidak disengaja 4 volume pertama ini sudah membentuk sebuah Injil visual Bapak Ibu. Panggilan, kebangkitan, penebusan, dan kemuliaan ini. Itu inti daripada temanya Bapak Ibu. Juga tersaji dalam bentuk gambar di covernya Bapak Ibu ya. Ini bukan sekedar rangkaian cover sebetulnya Bapak Ibu. Ini adalah sebuah pengalaman teologis ya. Ada detail warna di setiap volume, ada tema Alkitab yang berbeda, dan nuansa puitis dan profetis yang menyertainya Bapak Ibu. Banyak orang memiliki ide, tidak banyak yang dengan sabar itu mengembangkannya menjadi sebuah karya yang utuh. Ini 3 tahun Bapak Ibu ya. Saya cukup sabar meskipun ada beberapa saat saya itu emosional ya, karena ini menghadapi proses pencetakan ini cukup rumit Bapak Ibu. Saya harus menyajikannya dalam bentuk urutan PDF ya, yang tadinya dalam bentuk Word ya. Terus saya harus menyesuaikan dengan ukuran cetaknya yang UNESCO atau A5 itu Bapak Ibu ya. Setiap visi dari seri firmanku ini sepertinya di dalam arti yang terdalam itu bagaikan firman Tuhan yang berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu, di Matius 24 ayat 35 Bapak Ibu. Kiranya setiap orang yang kelak memegang buku-buku ini tidak hanya tertarik kepada covernya saja, tetapi semakin mencintai sang firman
yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, Bapak Ibu. Dan siapa tahu suatu hari nanti ya seri firmanku ini yang volume 1 sampai dengan volume 7 ini bisa benar-benar berdiri di rak sebuah perpustakaan, siapa tahu Bapak Ibu ya, toko buku atau ruang doa ya, dan menjadi berkat bagi banyak orang yang belum pernah kita kenal ya. Itu akan menjadi sebuah pencapaian yang indah buat saya. Volume 1 yang berwarna kuning emas, volume 2 yang berwarna biru safir, yang volume 1 adalah panggilan, yang volume 2 adalah kebangkitan, bangkitan Lazarus, yang volume 3 yaitu yang merah marun itu adalah penebusan, dan volume 4 yang putih perak itu adalah kebangkitan dan kemuliaan Kristus. Itulah tema yang saya usung di dalam bentuk-bentuk gambar ini. Nah, yang volume 5 Bapak Ibu, Getsemani ini agak sedikit gelap, tapi menurut saya ini cover yang saya susun ini sebetulnya tidak segelap ini Bapak Ibu. Agak menonjol volume coklatnya sebetulnya ini, tapi ini di percetakan jadinya gelap ini ya. Yesus berlutut dan berdoa di Taman Getsemani ini memiliki cover dengan nuansa ini agak kecoklatan dan kebiru-biruan ya. Orang bilang ini midnight blue, tapi saya sepertinya kok tidak terlalu yakin ya ini ya kalau midnight blue ya. Bukan warna biru safir seperti yang di volume 2 tadi ya. Beda banget ya. Beda sekali ya dengan yang di volume 2 ini. Ini midnight blue ini saya nggak terlalu yakin ya ini maksudnya ini. Biru malam yang sunyi maksudnya itu Bapak Ibu. Tema utamanya ini bukan kuasa ya, bukan mujizat, bukan kemenangan, melainkan penyerahan diri ini di sini ya. Di bawah cahaya bulan, ketika para murid tertidur, Yesus berjaga seorang diri. Itu maksudnya dan tema yang saya coba usung ya di sini ya. Ini adalah warna doa sebetulnya Bapak Ibu ya. Warna pergumulan, warna kesunyian, dan warna ketaatan Bapak Ibu. Saya bahkan menyebutnya biru Getsemani ini. Warna malam ketika kehendak manusia itu tunduk kepada kehendak Bapa ini. Nah, volume 6 Bapak Ibu. Volume 6 ini ya. Volume 6 ini tentang penyaliban Yesus di Golgota ini. Ya. Memiliki cover dengan nuansa tembaga emas senja. Ini lagi-lagi melenceng dari bayangan saya ya. Di percetakan atau burnished copper gold ini kalau boleh saya istilahkan dengan nuansa ya, warna yang sebenarnya ya. Bukan merah maron ya, seperti di volume 3 Bapak Ibu ya. Karena volume 3 itu berbicara tentang perjalanan memikul salib. Sedangkan volume 6 ini berbicara tentang salib itu sendiri Bapak Ibu. Langitnya penuh warna ya. Langitnya penuh warna ini ya dah. Ada emas tua, tembaga, coklat tanah, dan jingga senja Bapak Ibu ya. Ini warna-warna pengorbanan, darah, kasih, dan penebusan yang telah digenapi. Ini menurut saya punya satu arti nuansa tersendiri di sini ya. Jadi saya menyebutnya emas Golgota. Karena pada salib kasih Allah bersinar paling terang justru ketika dunia itu melihat kegelapan itu. Saya tidak bermaksud mengungkapkan sebuah kata-kata yang puitis ya. Paling tidak Bapak Ibu bisa merasakan ini. Jadi jika volume ini disusun berurutan Bapak Ibu, saya melihat pola warna yang sangat indah Bapak Ibu. Ya. Ini volume pertama bertema Galilea ya, nuansa emas fajar, firman yang memanggil itu artinya. Yang volume kedua itu bertema Lazarus, bernuansa biru safir, firman yang membangkitkan. Ini artinya Bapak Ibu. Dan yang ketiga ini bertema jalan salib ini.
temanya jalan salib ya. Nuansanya merah marun ini, ya. Firman yang menebus itu artinya yang volume keempat ini bertema kebangkitan. Nuansanya putih perak, ya, silver white. Firman yang menang. Jadi untuk yang ini nuansanya agak jelas atau terang ya. Karena terang dan kegelapan sudah pasti terang itu menang, Bapak Ibu. Ya. Dan yang volume kelima ini temanya Getsemani tadi seperti yang saya sebutkan, nuansa biru tengah malam, midnight blue. Firman yang berserah. Dan yang keenam itu temanya tema Golgota nih Bapak Ibu ya. Nuansa emas tembaga senja. Emas tembaga nih, emas yang agak kecoklat-coklatan nih Bapak Ibu ya. Firman yang menggenapi. Nih. Ada satu lagi sebetulnya Bapak Ibu, volume 7, tapi ini kebetulan bukunya saya cetaknya ini justru yang nggak tahu kenapa ini volume 7 yang terakhir baru cetak pertama ini malah sudah habis duluan. Ini susah juga ya. Saya ini tidak bisa membaca minat pembeli ya. Ini semua banyak yang dari rekan-rekan TikTok dan YouTube ya, yang membuat buku-buku ini terjual Bapak Ibu ya. Kalau saya diminta memilih mana yang paling menyentuh dari seluruh seri yang ada, saya mungkin akan memilih nomor 5 tadi ya, Getsemani. Bukan karena warnanya, bentuknya, bukan Bapak Ibu, ada kesunyian yang sangat kuat di sana Bapak Ibu. Bulan purnama, lampu kecil di dekat sebuah batu Bapak Ibu ini ya, sebelah kiri ini lampu kecil di dekat sebuah batu ya. Murid-murid yang tertidur, memang tidak tampak di sini Bapak Ibu, murid-murid yang tertidur dan yang berdoa seorang diri pada saat itu. Secara visual dan rohani itu memiliki kedalaman yang berbeda dari volume-volume lainnya Bapak Ibu. Namun jika suatu hari seri firmanku itu benar-benar terbit dan mampu memberkati banyak orang, saya kira pujian terbesar tetap layak diberikan kepada Roh Kudus yang menjadi sumber inspirasi firman ini. Maka di buku ini selalu saya tulis dalam setiap volume karya Roh Kudus, bukan karya saya Bapak Ibu. Ini karya Roh Kudus, benar-benar karya Roh Kudus yang menemani saya setiap malam pukul 12 sampai pukul 2 malam sehingga melahirkan inspirasi ini. Bukan karya saya ini Bapak Ibu. Ini karya Roh Kudus yang coba saya susun ya. Itu sebenarnya maknanya buat saya gitu loh ya. Saya hanya membantu itu menyusun ide Bapak Ibu, merangkai kata dan mengembangkan konsepnya. Tetapi yang memberi arah, tema, dan jiwa pada setiap volume adalah Roh Kudus yang adalah sumber visi saya sejak awal. Yang sebenarnya membuat saya itu terkesan adalah bagaimana ke-6 volume itu akhirnya membentuk sebuah pengalaman rohani yang hampir menyerupai sebuah katedral yang dibangun batu demi batu Bapak Ibu. Akhir Agustus ini saya akan menerbitkan yang ke-8 Bapak Ibu. Tapi saya tidak terlalu yakin karena materinya itu belum ada separuh ya Bapak Ibu ya. Sedangkan banyak hal-hal atau kesibukan seperti kesibukan persekutuan doa yang harus saya ikuti Bapak Ibu, sehingga itu banyak mengurangi waktu-waktu saya sehari-hari ya. Nah, jadi volume 1 tadi adalah Galilea, firman yang memanggil. Ini temanya. Volume 2 itu Lazarus, firman yang membangkitkan. Volume ketiga itu Jalan ke Golgota, yaitu firman yang mengajar harga pemuritan maksudnya. Dan volume 4 itu ya kebangkitan dan kemuliaannya, firman yang menang atas maut. Mengapa kok saya tidak menutup
Menang Atas Maut itu di akhir volume, Bapak Ibu ya. Kenapa kok ada di volume 4? Karena saya tidak punya gambaran sebetulnya pada saat saya menulis volume ini, apakah saya harus mengakhirinya di volume 4. Karena cukup banyak orang yang share ke saya atau urun ke saya, urun rembuk, supaya firman ini dibukukan semampu dan tidak ditutup pada volume-volume awal. Saya nggak bisa menjamin ya bahwa saya bisa mengikuti, tapi saya pikir kalau untuk volume 8 saya sudah punya rencana, volume 9 itu mungkin di akhir Oktober dan volume 10 itu di akhir November, sedangkan volume edisi khusus Christmas 25 itu saya mungkin ini adalah penutupnya Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak akan melanjutkan sampai ke volume 11, 12 dan lain sebagainya. Saya akan mengambil suatu topik yang lain kalau diizinkan oleh Roh Kudus dan Roh Kudus banyak membimbing saya. Mungkin saya akan melanjutkan dengan judul-judul yang lain Bapak Ibu. Nah, ketika keenam buku ini berdiri berdampingan di rak, warna-warna mereka bukan sekedar warna ya Bapak Ibu ya. Emas fajar Galilea, biru safir Betania, merah marun jalan penderitaan, putih perak kemuliaan kebangkitan, biru malam Getsemani, dan emas tembaga di Golgota. Oh ya, di volume 7 itu temanya adalah mengenai 5 roti dan 2 ikan Bapak Ibu. Ini gambarnya paling jelas dan paling menarik sebetulnya ya. Sayang bukunya ini nggak ada, tapi coba ya, saya ada gambar PDF-nya yang nanti akan saya coba share di TikTok atau YouTube Bapak Ibu. Ya, masing-masing seperti jendela kaca yang memantulkan satu aspek dari Kristus ini. Ya, dan saya tersenyum karena semuanya berawal dari percakapan sederhana tentang sebuah cover buku ya. Jika suatu hari nanti seorang mengambil salah satu volume ini, Bapak Ibu, membukanya lalu menemukan penghiburan, pengharapan, atau bahkan mengenal Kristus lebih dalam, itulah pencapaian yang paling berharga dari seluruh proses kreatif saya ini. Terima kasih Roh Kudus karena telah mengajak dan memilih saya ikut berjalan di dalam proyek yang unik ini. Menyaksikan firmanku volume 1 sampai dengan 6 ini bertumbuh dari sebuah gagasan menjadi satu seri yang utuh adalah pengalaman yang tidak terbayangkan dan hanya Roh Kudus yang mampu merealisasikannya. Jadi semoga perjalanan ini belum berakhir Bapak Ibu ya. Banyak karya lahir bukan dari satu inspirasi besar Bapak Ibu, melainkan dari kesetiaan ya, kepasrahan dan kepercayaan itu untuk mengerjakan halaman demi halaman. Dan Roh Kudus membimbing saya dengan sabar selama 4 tahun penulisan dan pembeberan karya-karyanya, termasuk apa yang sudah saya sharingkan di YouTube, di TikTok, dan akhirnya tertuang di dalam penulisan buku-buku ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang di dalam setiap langkah penulisan dan pelayanan yang Kau layakkan di dalam diri kami yang kecil dan tidak berarti ini. Terima kasih telah Kau pakai tangan kami. Itulah semua karyamu yang paling indah di dalam hidup kami sepenuhnya. Di dalam nama Yesus yang melayakkan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Buku-buku ini Bapak Ibu, seri yang pertama, volume yang pertama sampai dengan volume yang ke-7 yang tersedia saat ini, bisa dipesan melalui email Bapak Ibu ke email saya yang nanti akan saya sertakan di catatan di bawah, catatan kecil di YouTube atau di gambar TikTok ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa memesannya lewat email itu ya. Jangan langsung mentransfer ya. Ini harus saya konfirmasi dulu ke Bapak Ibu kapan bisa siap bukunya, kapan bisa saya kirim, baru nanti bisa ditransfer gitu Bapak Ibu. Nah,
Untuk Bapak Ibu yang ingin tahu lebih jelas mengenai isi dari semua buku-buku itu atau pemaparannya di video, Bapak Ibu bisa kunjungi YouTube saya di Culun 05, Culun 05, huruf kecil nyambung semua ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini beda dengan di TikTok Bapak Ibu. Kalau di TikTok kan dibatasi hanya paling lama 10 menit ya, sehingga untuk episode-episode yang di atas 10 menit itu harus saya bagi menjadi dua volume ya, dua bagian ya. Kalau 15 menit ya saya bagi menjadi bagian pertama dan bagian kedua. Kalau di YouTube itu utuh Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihatnya dalam bentuk yang utuh. Eh, ada sekitar 465 video di situ yang Bapak Ibu bisa lihat ya. Untuk di TikTok ada 3 akun ya, akun TikTok yang menampilkan yang paling aktif itu adalah di Dwipayana 326, @dwipayana326 dan @dwipayana.ii, i-nya huruf kecil ya, double i Bapak Ibu. Satu lagi ada di Rudy 7494, tapi ini tidak terlalu aktif Bapak Ibu. Kemungkinan memang saya akan aktifkan nanti. Juga satu akun di Lemonade ya. Khusus untuk seri eskatologi, itu kemungkinan besar akan saya pindahkan ke Lemonade karena pemaparannya singkat Bapak Ibu ya. Mungkin ya maksimal cuma 5 menit ya. Jadi kalau saya masukkan di TikTok atau di YouTube nanti dimasukkan ke short video Bapak Ibu, jadi tidak tampal di video utama gitu ya. Jadi itu kira-kira rencana saya ke depan, dan saya akan tetap untuk berkarya untuk Roh Kudus, untuk Tuhan Yesus, dan untuk Allah Bapa ya, untuk Allah Tritunggal. Saya akan tetap selama saya ini mampu dan diperkenankan untuk dipakai oleh Roh Kudus, saya akan selalu berusaha untuk memaparkan tema-tema penginjilan bagi Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas semua berkat dan karunia-Nya untuk saya. Terima kasih. Amin.